Riko dan Mira, pasangan suami istri muda, nekat pulang dari liburan pantai melewati jalan hutan yang jarang dilalui pada malam hari, berharap bisa memangkas waktu. Namun, jalan sepi itu menyimpan misteri kelam dan dihuni oleh entitas-entitas yang tidak suka dengan kehadiran mereka, mengubah perjalanan romantis menjadi teror yang menguji ikatan cinta mereka. Jam sudah menunjukkan pukul 12:04 malam. Angin pantai masih terasa dingin menampar wajah Riko saat ia memacu motornya. Liburan singkat mereka di kawasan pantai memang menyenangkan, tapi jalan pulang menuju rumah mereka di ujung kota terasa begitu panjang, seolah tak ada habisnya. Kopi panas yang tadi mereka tenggak di warung pinggir pantai pun sudah tak lagi ampuh mengusir kantuk. Sayang, Riko memecah keheningan, suaranya sedikit meninggi agar terdengar oleh Mira yang duduk di belakangnya. Kita lewat jalan pintas yang lewat hutan itu saja ya? Lumayan pangkas waktu 2 jam loh. Mira yang sejak tadi menyandarkan kepalanya di punggung Riko, sedikit mengangkat wajahnya. Jalan hutan itu kan sepi banget mas. Gelap lagi, jawabnya, nada suaranya terdengar ragu. Ia teringat cerita-cerita seram yang sering beredar tentang jalanan hutan yang jarang dilewati, apalagi di malam hari. Riko tersenyum meyakinkan, mencoba menghilangkan keraguan Mira. Ah, aman kok sayang. Kan sudah pernah lewat dulu, cuma memang siang. Ia menepuk pelan paha Mira. Lagi pula, motor kita baru diservis total kemarin. Tidak mungkin mogok tiba-tiba. Kamu lupa? Pokoknya aman terkendali. Kita kan pengen cepat sampai rumah. Besok mas sudah harus kerja. Tidak enak kalau subuh baru sampai. Mira menghela napas. Kekhawatirannya sedikit mereda mendengar penjelasan Riko. Ia tahu suaminya itu selalu hati-hati dan takkan mengambil risiko yang membahayakan mereka. Ya sudah deh. Tapi hati-hati banget ya mas. Janji. Beres sayang, Riko menjawab mantap, senyumnya mengembang. Pegangan yang erat. Mereka pun membelokkan motor mereka ke sebuah jalanan aspal yang mulai menyempit. Dulu, jalan ini adalah jalur utama, namun seiring pembangunan jalan baru, kini ia jarang dilalui, terutama di malam hari. Di kedua sisinya, pepohonan tinggi menjulang rapat, membentuk kanopi gelap yang menutupi langit, jauh dari kerlap-kerlip lampu kota. Suara deru mesin motor mereka menjadi satu-satunya melodi yang memecah keheningan yang mencekam. Suara jangkrik dan serangga hutan mulai mendominasi, bersahutan seolah menyambut kedatangan mereka. Angin malam berhembus dingin, membuat Mira mengeratkan pelukannya di pinggang Riko, mencari kehangatan dan rasa aman. Baru sekitar 15 menit mereka memasuki dalam hutan, saat motor Riko melewati sebuah tikungan tajam, tiba-tiba sebuah aroma kembang melati yang sangat pekat menyeruak memenuhi indera penciuman mereka. Aroma itu begitu kuat, hampir memabukkan, seolah ada beratus-ratus kuntum melati yang baru dipetik diletakkan tepat di samping mereka. Mas, kamu cium bau apa ini? Bisik Mira, suaranya sedikit tercekat. Ia merinding, bulu kuduknya langsung berdiri. Ia tahu bau melati identik dengan hal-hal mistis di Jawa. Riko juga merasakannya. Aroma itu bukan berasal dari semak-semak di tepi jalan, melainkan terasa seperti mengambang di udara, bahkan menembus helmnya. Iya sayang, bau melati. Pekat banget. Ia mencoba mengenduskan hidungnya lagi, namun aroma itu datang dan pergi dengan cepat, menghilang begitu saja seolah tak pernah ada. Hanya meninggalkan sisa rasa dingin dan bulu kuduk yang masih merinding. Kok bisa ya mas? Di tengah hutan begini? Mira bertanya lagi, suaranya kini terdengar lebih bergetar. Ia melirik ke belakang, mencoba menembus kegelapan, namun hanya pohon-pohon tinggi dan bayangan aneh yang terlihat. Riko berusaha berpikir rasional. Mungkin ada orang yang baru selesai ritual di sini sayang. Atau mungkin ada pengantin yang lewat tadi siang, terus bunganya jatuh. Ia berusaha terdengar tenang, meskipun jantungnya sendiri mulai berdebar lebih kencang dari biasanya. Aroma kembang melati yang tiba-tiba muncul dan menghilang begitu cepat itu memang terasa tidak wajar, meninggalkan sensasi aneh yang tak bisa ia jelaskan. Malam di jalan pintas itu baru saja dimulai, dan kengerian pertama sudah menyapa mereka.
Setelah melewati tikungan tajam dan meninggalkan aroma melati yang membingungkan, jalanan hutan terasa semakin gelap gulita. Pepohonan yang tinggi dan rapat di sisi kanan dan kiri jalan seolah membentuk terowongan tanpa ujung. Cahaya lampu motor Rico yang seharusnya menjadi penuntun, kini hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, membuat sisa jalanan tersembunyi dalam bayangan pekat. Suara deru mesin motor terdengar begitu lantang dalam keheningan yang mencekam. Di tengah kesunyian yang menusuk itu, Mira merasa mendengar sesuatu. Ia menoleh ke belakang, mencoba menajamkan pendengarannya. "Mas, dengar sesuatu?" bisiknya. Suaranya sedikit gemetar karena takut. Rico mengangguk pelan, tanpa mengurangi kecepatan motornya. Kayaknya cuma suara binatang malam sayang. Jangkrik atau burung hantu. Ia berusaha terdengar tenang, meskipun ada sedikit rasa tidak nyaman yang mulai menjalar di hatinya. Namun, yang Mira dengar bukan suara binatang. Itu adalah bisikan-bisikan lirih yang datang entah dari mana, dari balik rimbunnya pepohonan di sisi jalan. Suara-suara itu terdengar samar, seperti ada banyak orang yang sedang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Gumaman-gumaman itu terasa aneh, tidak seperti bisikan manusia biasa. Ada nada yang berbeda, seolah-olah itu adalah suara dari dunia lain. "Bukan, Mas. Ini bukan suara binatang," bantah Mira, mencengkeram erat pinggang Rico. Ini seperti suara orang bicara, tapi tidak jelas bahasanya." Bisikan-bisikan itu semakin sering terdengar, semakin jelas, dan yang paling mengerikan, mereka terasa semakin mendekat, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti mereka dengan langkah tak terlihat di dalam kegelapan hutan. Mira menoleh ke kanan dan kiri, namun hanya melihat bayangan pohon-pohon yang bergoyang samar tertiup angin malam. Kemudian, kengerian itu mencapai puncaknya. Di antara gumaman-gumaman lirih yang tak jelas, Mira mendengar sesuatu yang membuat darahnya berdesir dingin. Sebuah suara terdengar seperti suara wanita yang memanggil nama Rico, dengan nada yang tercekat, seolah sedang menahan tangis atau rasa sakit yang luar biasa. Suara itu begitu dekat, seolah diucapkan tepat di samping telinga Rico, meskipun ia sedang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Rico sontak merinding. Bulu kuduknya berdiri tegak. Ia yakin tidak salah dengar. Nama itu, namanya sendiri, disebut dengan cara yang begitu memilukan. "Kamu dengar itu, sayang?" tanyanya. Suaranya kini tidak lagi tenang, melainkan penuh ketakutan. "Dengar, Mas. Dengar. Jangan-jangan." Mira tidak melanjutkan kalimatnya, terlalu takut untuk mengucapkan dugaan terburuk. "Siapa itu?" Rico bergumam pada dirinya sendiri, tanpa sadar memacu motornya lebih cepat. Ia berusaha melarikan diri dari suara mengerikan itu, dari bisikan-bisikan yang kini berubah menjadi panggilan personal yang mencekik. Ia tidak tahu apa yang memanggil namanya, tapi yang jelas, itu bukan sesuatu yang ingin ia temui di tengah hutan yang gelap dan sepi ini. Keheningan yang seharusnya mereka nikmati di jalan pintas kini dipenuhi oleh bisikan dan panggilan yang menghantui, mengubah perjalanan mereka menjadi ajang perburuan yang mengerikan. Bisikan-bisikan dan panggilan nama yang mencekat itu membuat bulu kuduk Rico merinding. Ia mencoba mengabaikannya, memfokuskan pandangannya pada jalanan yang gelap di depannya. Ia harus tetap tenang demi Mira. Motor melaju semakin cepat, membelah keheningan hutan yang semakin mencekam. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Ketika Rico melirik kaca spion tengah untuk memastikan jalanan di belakang mereka aman, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Di tengah kegelapan pekat di belakang mereka, terpantul dua titik merah menyala terang, seperti sepasang mata binatang buas yang mengintai dalam kegelapan. Mata itu terlihat jelas, mengambang di udara tanpa bentuk tubuh yang terlihat. "Mas, lihat itu!" seru Mira dengan suara tertahan. Ia juga melihat pantulan mengerikan yang sama di spion samping. Cengkeramannya di pinggang Rico mengerat, kukunya menancap di jaket suaminya. Rico refleks memacu motornya lebih kencang, berharap bisa meninggalkan entitas misterius itu jauh di belakang. Angin berdesir lebih kencang, pepohonan melintas di samping mereka dengan kecepatan tinggi,
Namun pantulan mata merah itu tetap mengikuti, tidak peduli seberapa cepat mereka melaju. Mata itu berkedip-kedip perlahan, seolah mengawasi setiap gerak-gerik mereka dari kejauhan, bahkan mungkin semakin mendekat. Rasa takut yang nyata mulai merayapi Rico dan Mira. Ini bukan lagi suara binatang, ini adalah sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Kengerian pantulan mata merah itu semakin menjadi-jadi. Mata itu tidak hanya diam di satu titik, melainkan terkadang pantulannya terlihat bergeser, seolah entitas di belakang mereka sedang bergerak cepat di antara pepohonan untuk tetap mengikuti laju motor. Terkadang mata itu tampak berpindah dari kiri ke kanan, lalu kembali ke tengah, seperti kepala yang sedang menoleh untuk memastikan targetnya tidak lepas dari pandangan. "Mas, dia semakin dekat." Mira histeris, suaranya tercekat oleh ketakutan yang luar biasa. Ia terus menoleh ke belakang, meskipun pandangan itu hanya memperparah rasa takutnya. Rico merasa jantungnya berpacu kencang. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia tahu mereka dalam bahaya. Mata merah itu bukan hanya sekadar pantulan cahaya atau ilusi optik. Itu adalah tatapan yang mengikuti, sebuah pengawasan dari entitas tak kasat mata yang haus akan kehadiran mereka. Setiap kali mata itu bergeser, Rico merasakan sensasi dingin yang menusuk, seolah entitas itu semakin dekat, menembus jarak yang memisahkan mereka. Ia memacu motornya lebih gila lagi, berharap bisa segera keluar dari hutan terkutuk ini sebelum tatapan mengerikan itu berhasil menangkap mereka. Perjalanan malam yang tadinya diharapkan memangkas waktu kini berubah menjadi pelarian dari ancaman yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Rico memacu motornya sekuat tenaga, berusaha meninggalkan tatapan mata merah yang menghantui di spion. Denyutan di dadanya semakin kencang, berpacu dengan suara mesin motor yang meraung di tengah hutan yang gelap. Mira memeluknya semakin erat, wajahnya disembunyikan di balik punggung Rico. Mereka hanya ingin cepat-cepat keluar dari mimpi buruk ini. Ketika mereka melewati area yang terasa semakin dingin, seolah suhu udara mendadak anjlok drastis, sebuah fenomena aneh terjadi. Kabut tebal tiba-tiba turun menyelimuti seluruh jalan, datang begitu cepat dan pekat seolah tumpah dari langit. Dalam hitungan detik, jarak pandang Rico terpangkas drastis, hanya beberapa sentimeter di depan motor. Cahaya lampu motornya yang tadi tampak kuat kini seolah tak berguna, tertelan oleh kabut putih susu yang mengelilingi mereka. Pepohonan di sisi jalan hanya terlihat samar-samar, seperti siluet raksasa tak beraturan. "Mas, kita berhenti saja dulu," pinta Mira panik, suaranya tercekat oleh rasa cemas yang meluap. Ia merasa takut, hampir buta di tengah kabut yang begitu mendadak dan pekat ini. "Aku tidak bisa lihat apa-apa." Rico mengangguk, ia sendiri juga panik. Ini bukan kabut biasa, datangnya terlalu cepat. Ia mencoba menginjak rem, perlahan memperlambat laju motornya. Namun, ia merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun rem sudah ia injak, ia merasa seperti ada kekuatan tak terlihat yang mendorong motor mereka maju, secara perlahan namun pasti, semakin dalam ke dalam kabut. Ia tidak menginjak gas, tapi motornya terus melaju. Kok jalan terus ya?" gumam Rico. Ia merasakan cengkeraman aneh pada setang motornya. Remnya tidak berfungsi, sayang. Ia mencoba mengerem lebih kuat, namun motor itu seolah memiliki kemauan sendiri. Pergerakan motor yang aneh itu semakin membuat mereka ketakutan. Meskipun Rico terus-menerus menginjak rem, motor terasa seperti bergerak pelan, seolah ada daya tarik misterius di dalam kabut yang ingin menyeret mereka lebih jauh ke dalam hutan. Motor itu tidak melaju kencang, tetapi pergerakan tanpa kendali itu jauh lebih menyeramkan. Rico menginjak rem lagi, menginjaknya sekuat tenaga hingga ban berdecit samar. Namun motor itu tetap merangkak maju, menyeret mereka semakin jauh ke dalam kegelapan dan kabut yang pekat. "Ini tidak mungkin," seru Rico, merasa putus asa. Ia melirik spion, namun kabut terlalu tebal untuk melihat apapun di belakang mereka. Aroma melati yang tadi sempat hilang kini terasa kembali, samar namun cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Bisikan-bisikan lirih juga seolah terdengar lagi, bercampur dengan suara hembusan angin yang menembus kabut,
seperti bisikan-bisikan dingin yang mengejek ketidakberdayaan mereka. Mira mulai terisak. "Mas, kita mau dibawa kemana ini? Aku takut." "Tidak tahu sayang. Aku juga tidak tahu." Rico berteriak, suaranya sedikit pecah. Ia terus berjuang melawan dorongan tak terlihat itu, berusaha mengendalikan motornya yang terasa hidup sendiri. Jalanan itu seolah menjadi medan magnet raksasa, menarik mereka ke dalam pusaran horor yang semakin dalam. Setiap sentimeter pergerakan yang tak terkendali itu membawa mereka semakin dekat pada bahaya yang tidak dapat mereka lihat, namun dapat mereka rasakan dengan jelas. Mereka kini sepenuhnya berada dalam genggaman hutan yang mencekam, tanpa daya melawan kekuatan yang menarik mereka. Motor Rico terus merangkak maju, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat di dalam kabut yang semakin pekat. Rico dan Mira hanya bisa pasrah, cemas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dinginnya udara di dalam kabut menusuk hingga ke tulang, dan suara bisikan lirih serta aroma melati sesekali masih tercium samar. Tiba-tiba, di tengah gumpalan kabut putih yang menyelimuti seluruh pandangan, Mira melihat siluet samar seorang wanita berdiri di tepi jalan, tepat di balik rimbunnya semak-semak. Sosok itu tampak tinggi dan kurus, mengenakan gaun putih panjang yang sedikit berkibar tertiup angin yang tidak mereka rasakan. Wanita itu diam tak bergerak, tampak menatap lurus ke arah mereka, meskipun wajahnya tak jelas terlihat karena tebalnya kabut. Mas, lihat itu!" Seru Mira panik, suaranya melengking karena terkejut. Ia menunjuk ke arah siluet itu dengan jari gemetar. Rico yang fokus melawan dorongan pada motornya, segera melirik ke arah yang ditunjuk Mira. Ia bisa melihat siluet itu dengan jelas, meskipun samar. Itu bukan sekadar bayangan pohon, melainkan memang sosok seorang wanita. Jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha untuk tidak panik dan mempercepat laju motornya, berharap bisa melewati sosok itu secepat mungkin. Namun, saat motor mereka perlahan melaju melewati titik di mana sosok itu berdiri, Mira melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Siluet itu tampak melambaikan tangan pelan ke arah mereka, gerakan tangannya lambat dan halus, seolah memanggil mereka untuk berhenti. Lambaian itu bukan lambaian biasa, melainkan terasa seperti undangan yang memaksa, menarik mereka lebih dalam ke dalam kengerian. Dia manggil kita Mas," bisik Mira, matanya terbelalak melihat lambaian tangan itu. Lambaian tangan dari sosok di tengah kabut itu diikuti oleh perasaan dingin yang menusuk, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencoba meraih mereka dari kegelapan di luar kabut. Rico dan Mira sama-sama merasakannya. Sensasi dingin itu merambat dari punggung Mira hingga ke punggung Rico, seolah tangan itu telah menembus tubuh Mira. "Tidak! Jangan sentuh kami!" teriak Rico, meskipun ia tidak tahu kepada siapa ia berteriak. Ia berusaha memacu motornya lebih cepat lagi, bahkan jika motor itu terasa berat dan ditarik oleh kekuatan lain. Ia ingin lari dari sosok itu, dari panggilan senyap yang terasa begitu kuat dan mengancam. Mira mencengkeram erat bahu Rico. "Mas, aku ngerasa dingin banget, kayak ada yang pegang aku." Rico tak menjawab, ia hanya terus memacu motornya, mengabaikan segala sensasi dingin dan bisikan yang kini terasa semakin personal. Sosok di tepi jalan itu mungkin hanya diam dan melambai, namun panggilan senyap yang menyertai lambaiannya terasa jauh lebih menakutkan, menandakan bahwa mereka tidak hanya dilihat, tetapi juga diincar oleh entitas di hutan itu. Mereka merasa seperti sedang dikejar, dan setiap detik perjalanan yang lambat itu membawa mereka lebih dekat pada bahaya yang tidak terlihat namun terasa nyata dan dingin di kulit mereka. Rico memacu motornya sekuat tenaga, berusaha menjauhi sosok wanita di tepi jalan dan sentuhan dingin yang menusuk. Rasa panik mencekik tenggorokannya, dan Mira di belakangnya tak berhenti terisak. Mereka hanya ingin keluar dari hutan terkutuk ini secepat mungkin. Tepat setelah melewati siluet yang melambai itu, di tengah kabut yang masih pekat, motor Rico tiba-tiba tersendat-sendat dengan kasar. Mesinnya meraung, lalu mendadak batuk-batuk, dan kemudian mati total. Seketika, lampu depan motor padam, menenggelamkan mereka dalam kegelapan mutlak di tengah hutan yang diselimuti kabut tebal.
Suara mesin yang tadi berderu kini digantikan oleh keheningan yang memekakan telinga, hanya diselingi isakan Mira dan suara jangkrik yang terdengar semakin dekat. Sial! Mati kenapa ini? Rico mengumpat pelan, kepalanya langsung menunduk memeriksa kunci kontak. Ia mencoba menyalakan motornya berulang kali, memutar kunci, menekan tombol starter, bahkan mencoba mengengkol, namun tidak ada respons sama sekali. Motor itu benar-benar lumpuh, seolah energinya dicabut paksa. Mas, kita gimana ini? Mira berbisik, suaranya putus asa. Gelap banget, aku tidak bisa lihat apa-apa. Di tengah keheningan yang menakutkan itu, ketika kepanikan mulai merayapi mereka berdua, sebuah suara yang sangat tipis namun jelas mulai terdengar. Itu adalah suara tawa lirih yang datang dari dalam hutan, seolah bersembunyi di balik pepohonan. Tawa itu terdengar seperti cekikikan pelan, namun nadanya dingin dan menusuk, seolah ada yang senang dengan kesulitan yang mereka alami, menikmati setiap detik keputusasaan mereka. Suara tawa itu semakin sering terdengar dan semakin jelas, tidak lagi sekadar lirih, melainkan terdengar serak dan mengganggu, seperti suara dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan. Tawa itu datang dari berbagai arah, seolah mereka dikelilingi oleh banyak entitas yang tidak terlihat. Tawa itu bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang penuh ejekan dan sadisme, seolah ada yang menikmati penderitaan mereka dan mempermainkan mereka. Mereka menertawakan kita, Mas. Mira berbisik, tubuhnya gemetar. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menguar bersama tawa itu, seolah ada energi negatif yang terpancar dari suara tersebut. Rico menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai ketakutannya. Ia tahu mereka dalam masalah besar. Motor mati di tengah hutan gelap, dikelilingi kabut tebal, dan kini dihantui tawa yang mengejek. Ia mencoba menyalakan motornya sekali lagi dengan putus asa, namun motor itu tetap diam tak bergerak. Tenang sayang, pasti bisa ini, kata Rico, mencoba meyakinkan Mira dan dirinya sendiri. Namun, suaranya terdengar tidak meyakinkan. Tawa itu terus bergaung di telinga mereka, menciptakan suasana yang mencekik dan membuat mereka merasa sangat kecil dan tak berdaya di tengah luasnya kegelapan hutan yang misterius itu. Mereka tahu, tawa itu adalah pertanda bahwa mereka tidak hanya mengawasi, tetapi juga mulai melancarkan serangan psikologis, menguji batas ketahanan mental mereka. Kegelapan yang pekat terasa menelan mereka berdua. Motor Rico masih diam, tak bergerak, dan tawa lirih yang mengejek masih terus menggema dari dalam hutan. Rico memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Ia turun dari motor, meraih senter kecil yang selalu ia bawa di dalam jok, dan menyalakannya. Cahaya senter itu hanya mampu menembus sedikit kabut, menciptakan lingkaran tipis yang nyaris tidak membantu. Aku coba cek mesinnya sayang. Kamu pegangan erat-erat, kata Rico. Suaranya sedikit bergetar. Ia membungkuk, berusaha melihat mesin motor di balik keremangan. Mira tetap di atas motor, memejamkan mata erat-erat, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Saat Rico sedang memeriksa kabel-kabel motor di bawah lampu senter yang redup, tiba-tiba ia merasakan sentuhan dingin yang menusuk di punggungnya. Rasanya seperti ada tangan es yang menyentuhnya melalui jaket tebalnya. Sentuhan itu datang mendadak, membuat Rico tersentak dan langsung berdiri tegak. Ia menoleh cepat ke belakang, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut tebal dan bayangan pepohonan yang terlihat samar. Mira, kamu pegang aku? Tanya Rico panik, suaranya tercekat. Ia yakin sentuhan itu nyata, bukan sekadar imajinasinya. Tidak, Mas. Aku tidak pegang apa-apa, jawab Mira, suaranya bergetar ketakutan. Ia membuka mata dan menatap Rico dengan cemas. Ada apa, Mas? Belum sempat Rico menjawab, sentuhan dingin itu kembali terasa di punggungnya. Kali ini lebih jelas dan terasa seperti jari-jari panjang yang merayap perlahan dari bahu hingga ke pinggangnya. Rasa dingin itu bukan hanya di permukaan kulit, melainkan menusuk hingga ke dalam tulang, disertai dengan sensasi jijik yang luar biasa. Rico refleks melompat menjauh dari motor, memunggungi Mira, dan menyinari punggungnya dengan senter. Namun tak ada apa-apa di sana.
Rasa sentuhan dingin itu semakin intens dan terasa seperti ada yang merayap di punggungnya, seolah entitas tak terlihat itu sedang menikmati teror yang diberikannya. Rico mengusap-usap punggungnya dengan panik, mencoba menghilangkan sensasi mengerikan itu, namun sentuhan itu terasa lengket, seolah ada jejak tangan tak kasat mata yang menempel di sana. Ia bahkan bisa merasakan hembusan napas dingin di tengkuknya. Mira yang melihat reaksi Rico semakin ketakutan, ia tahu sentuhan itu bukan sekadar halusinasi. "Mas, jangan-jangan dia sudah dekat." Mira menangis, tubuhnya gemetar tak terkendali. Rico merasa ngeri. Ia tidak tahu apa yang menyentuhnya, tapi ia tahu itu bukan manusia. Tawa lirih yang mengejek dari dalam hutan kini terdengar semakin jelas dan seolah-olah mengelilingi mereka, seiring dengan sentuhan dingin di punggungnya. Mereka terjebak di tengah kegelapan, motor mati, dan kini berhadapan dengan ancaman fisik yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Rico ingin berteriak, ingin lari, namun kakinya terasa terpaku di tanah. Sentuhan dingin itu adalah bukti bahwa entitas di hutan itu tidak hanya bermain-main dengan pikiran mereka, tetapi juga mulai berinteraksi secara fisik, semakin menarik mereka ke dalam pusaran kengerian yang tak terhindarkan. Ketakutan mencekik Rico dan Mira setelah sentuhan dingin itu. Rico memejamkan mata sesaat, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia tahu mereka harus segera keluar dari sini. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menyalakan motornya sekali lagi, memutar kunci kontak dan menekan tombol starter berulang kali, lebih putus asa dari sebelumnya. Kali ini, keajaiban, atau mungkin kutukan, terjadi. Setelah beberapa kali percobaan yang terasa seperti selamanya, mesin motor Rico akhirnya kembali meraung, meskipun suaranya terdengar sedikit parau. Lampu depan motor kembali menyala, memancarkan lingkaran cahaya yang menembus kabut tebal, menjadi satu-satunya titik terang di tengah kegelapan hutan yang mencekam. Sebuah desahan lega keluar dari bibir Mira, namun kelegaan itu hanya sesaat. Di dalam lingkaran cahaya lampu motor yang temaram, tepat di depan dan di sisi mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Bayangan-bayangan hitam yang tidak jelas bentuknya mulai muncul dan menari-nari dengan gerakan aneh. Bayangan itu tinggi dan kurus, tampak seperti siluet manusia yang bergerak dengan kecepatan tidak wajar. Mereka tidak memiliki detail wajah atau pakaian, hanya bentuk gelap yang bergerak. "Mas, lihat!" seru Mira, menunjuk ke arah bayangan itu dengan jari gemetar. Tubuhnya merapat ke punggung Rico, seolah ingin menyatu. Rico juga melihatnya. Bayangan-bayangan itu bergerak cepat, membentuk formasi aneh, terkadang berputar dalam lingkaran, terkadang melesat maju mundur, seolah-olah sedang melakukan ritual atau tarian misterius di hadapan mereka. Jumlahnya tidak hanya satu atau dua, melainkan terasa seperti ada banyak entitas yang mengelilingi mereka, bergerak di ambang batas cahaya lampu motor. Suara tawa lirih yang tadi mereka dengar kini bercampur dengan suara gesekan kaki di dedaunan kering yang tidak mereka lihat, menambah kengerian. Gerakan bayangan-bayangan itu semakin intens. Mereka terkadang terlihat seperti siluet manusia yang menari-nari dengan gerakan yang tidak wajar, sendi-sendi yang tampak bengkok, anggota tubuh yang memanjang dan memendek, berputar dan meliuk-liuk di dalam cahaya. Gerakan itu terlihat seperti tarian penderitaan, sebuah dansa hantu yang menyiksa. Mereka tampak seperti sedang menahan rasa sakit tak terhingga, namun tetap terus bergerak tanpa henti. Yang paling menakutkan, bayangan-bayangan itu tidak pernah benar-benar mendekat ke motor, selalu berada di tepi lingkaran cahaya, seolah mengurung mereka dalam sebuah panggung kengerian. "Mas, jalan mas, cepat!" Mira berteriak, air mata membasahi pipinya. Ia tidak sanggup lagi melihat tarian mengerikan itu. Rico mengangguk, ia sendiri juga ngeri melihat pemandangan itu. Ia menginjak gas, berusaha menembus lingkaran bayangan menari itu. Motor bergerak, dan bayangan-bayangan itu tampak mengikuti, bergerak di sisi mereka, seolah-olah mereka adalah bagian dari tarian tersebut. Hembusan napas dingin terasa di leher mereka setiap kali sebuah bayangan melintas terlalu dekat.
Riko dan Mira merasa seperti sedang terjebak dalam pertunjukan horor yang tak ada habisnya, menjadi penonton dan sekaligus korban dari tarian entitas tak terlihat di tengah hutan yang gelap. Mereka hanya bisa berdoa agar lingkaran cahaya motor mereka tidak padam lagi, dan bahwa mereka bisa melewati tarian mengerikan itu hidup-hidup. Riko memacu motornya menembus sisa-sisa kabut, meninggalkan bayangan menari di lingkaran cahaya. Ketakutan masih mencengkeram erat, namun ia tahu mereka harus terus bergerak. Setiap detik di hutan ini terasa seperti 1 jam. Saat mereka berhasil melewati area bayangan menari itu, motor Riko sedikit melambat karena jalanan yang mulai menanjak. Tiba-tiba, dari dalam hutan, mereka mendengar suara yang membuat Mira langsung tersentak. Itu adalah suara tangisan anak kecil, terdengar sangat jelas dan memilukan, seolah ada seorang anak yang tersesat dan sendirian dalam kegelapan. Tangisan itu terdengar pilu dan penuh keputusasaan, memancing rasa iba siapapun yang mendengarnya. "Mas, dengar itu?" Mira berbisik, suaranya tercekat. "Suara anak kecil. Kita harus nolongin." Naluri keibuannya langsung terpancing. Ia bahkan sudah ingin turun dari motor. Riko menoleh sedikit ke arah Mira, namun wajahnya menunjukkan ekspresi lain. Ia merasakan firasat buruk yang kuat. Tangisan itu terlalu sempurna, terlalu memancing, seperti sebuah umpan. Ia pernah mendengar cerita tentang makhluk halus yang menggunakan suara anak kecil untuk menjebak korban. "Jangan sayang, jangan berhenti," serunya dengan nada tegas, sedikit membentak karena panik. Itu bukan anak kecil sungguhan. Tangisan itu semakin keras dan memilukan, seolah mencoba memancing mereka untuk masuk lebih dalam ke hutan. Kini suara itu terdengar seperti anak kecil yang merengek dan memanggil ibu atau ayahnya. "Tapi mas, kalau itu beneran anak orang gimana?" Mira mencoba membujuk, air matanya mulai mengalir. Ia terpecah antara rasa takut dan rasa iba yang tak tertahankan. Riko tidak mengacuhkan Mira. Ia tahu mereka tidak punya pilihan selain terus melaju. Hatinya sakit mendengar tangisan itu, namun ia juga tahu bahwa berhenti di sini akan berarti bahaya yang lebih besar. Kengerian suara tangisan itu mencapai puncaknya. Suara tangisan itu terkadang disertai dengan suara tawa cekikikan yang menyeramkan. Terdengar seperti tawa seorang anak kecil yang jahat, namun diselingi oleh nada kegembiraan yang mengerikan. Tawa itu terdengar serak dan dingin, seperti ada yang senang melihat mereka terperangkap dalam jebakan suara itu. Itu adalah suara tawa yang tidak wajar dari seorang anak, lebih mirip suara makhluk yang bersembunyi. "Dia mengejek kita, mas." Mira menjerit, menutup telinganya dengan kedua tangan. "Itu bukan suara anak kecil. Itu setan." Riko memacu motornya lebih cepat lagi, membiarkan mesinnya meraung untuk menenggelamkan suara tangisan dan tawa yang mengejek itu. Ia merasa seolah-olah seluruh hutan mencoba menarik mereka kembali, memancing mereka untuk menyerah pada jebakan suara yang menyesatkan. Telinga mereka sakit, pikiran mereka kacau, namun satu-satunya tujuan mereka adalah keluar dari hutan terkutuk ini. Tangisan yang memilukan itu adalah ujian terakhir bagi kesabaran mereka, sebuah jebakan psikologis yang dirancang untuk menguras empati dan menyeret mereka ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Raungan motor Riko membelah sisa-sisa kegelapan hutan. Mira masih terisak di belakangnya, namun Riko tak peduli. Ia hanya punya satu tujuan, keluar dari sini, apapun yang terjadi. Kilatan cahaya samar di kejauhan, yang ia yakini sebagai lampu kota, menjadi satu-satunya harapan mereka. Mereka memacu motor, melewati suara tangisan anak kecil dan tawa cekikikan yang semakin memudar di belakang mereka. Rasa lega mulai menyelimuti mereka saat garis pepohonan mulai menipis dan kegelapan hutan terasa sedikit berkurang. Riko bisa melihat siluet tiang listrik dan atap-atap rumah yang samar di kejauhan. "Kita berhasil sayang. Sebentar lagi kita sampai," serunya, suaranya dipenuhi kelegaan. Mira mengangkat kepalanya, matanya sembab, namun ada senyum tipis di bibirnya. "Alhamdulillah mas." Namun, kelegaan itu hanya berlangsung sesaat. Tepat di belokan terakhir jalan,
Sebelum mereka sepenuhnya keluar dari hutan dan mencapai jalan raya yang lebih terang, motor mereka tiba-tiba terpelanting dengan sangat kuat oleh dorongan tak terlihat. Rico dan Mira menjerit kaget. Motor mereka oleng, kehilangan kendali, dan dalam sekejap, mereka terjatuh dari motor, terlempar ke semak-semak kering di tepi jalan. Rico meringis kesakitan, sikunya berdarah akibat gesekan dengan aspal. Mira juga tampak terkilir di pergelangan kakinya. Mereka berdua berusaha bangkit, tubuh gemetar dan napas terengah-engah. Motor mereka tergeletak di tengah jalan, lampu depannya masih menyala namun sinarnya sudah redup dan kacau. Di hadapan mereka, di tengah jalan yang kosong, berdiri sebuah pemandangan yang membuat mereka berdua membeku. Sebuah sosok hantu wanita berambut panjang dengan gaun putih yang compang-camping berdiri tegak. Wajahnya pucat pasi, dan matanya menatap tajam, dingin, dan penuh kebencian ke arah mereka. Rambutnya yang panjang dan kusut menutupi sebagian wajahnya, namun mereka bisa melihat seringai tipis di bibirnya. Mira menunjuk dengan jari gemetar, suaranya tak mampu keluar. Di samping sosok wanita itu, terlihat siluet samar beberapa anak kecil yang juga menatap mereka dengan tatapan kosong, seolah mereka adalah pelayan dari entitas wanita itu. Mata mereka juga terlihat kosong dan gelap, tanpa kehidupan. Kemudian, suara hantu wanita itu terdengar, serak dan menusuk telinga, seolah berasal dari alam lain. "Kalian tidak bisa keluar begitu saja," bisiknya, nada suaranya dipenuhi kemarahan yang tertahan. "Kalian sudah membangunkan kami. Kalian milik hutan ini sekarang." Rico dan Mira saling berpandangan, mata mereka dipenuhi kengerian dan keputusasaan. Mereka menyadari sepenuhnya sekarang. Mereka telah membangunkan sesuatu yang mengerikan di hutan itu, entitas-entitas yang tidak suka dengan kehadiran mereka dan kini menuntut hak atas jiwa mereka. Ini bukan lagi sekadar gangguan, tetapi jebakan maut. Tidak ada waktu untuk berpikir. Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, Rico memegangi Mira, dan mereka berdua berhasil bangkit dari semak amuk. Mereka meninggalkan motor yang tergeletak begitu saja di tengah jalan, tak peduli lagi dengan harta benda. Satu-satunya yang penting adalah nyawa mereka. Mereka berlari sekencang mungkin menuju cahaya lampu kota yang kini terasa begitu dekat, meninggalkan belokan terakhir hutan angker yang selamanya akan menyimpan kengerian dari perjalanan malam yang seharusnya romantis. Meskipun mereka berhasil selamat secara fisik dan keluar dari batas hutan, jiwa mereka terguncang hebat. Malam itu akan selamanya menghantui mimpi mereka. Mereka akhirnya menyadari bahwa beberapa jalan pintas seharusnya tidak pernah diambil, karena terkadang, jalan yang lebih panjang dan aman adalah satu-satunya pilihan untuk selamat dari kengerian yang tersembunyi di kegelapan.